Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan pagi ini kita selalu dalam lindungan. Nah anak-anak ibu, setelah ini akan ada video pembelajaran yang menentukan apa yang ibu sampaikan nanti, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu judul materi Sunan Rajat. Kita masuk kepada biografi Sunan Rajat. Nama asli Sunan Rajat adalah Raden Qasim, putra bungsu dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Rajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Rajat merupakan saudara kandung dari Raden Makdum Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Ibunya berdarah Jawa yang membuat pengetahuan tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa seperti kakaknya Sunan Bonang. Sunan Rajat pandai mengubah berbagai jenis tembang, macapat pungkur menjadi berisi pesan-pesan Islam. Sunan Rajat belajar langsung kepada ayahnya Sunan Ampel dan memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri ke Cirebon dipertemukan dia dengan sang istri, yaitu Dewi Sufiah, atau dia merupakan putri dari Sunan Gunung Jati. Setelah menikah, ia tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Rajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Rajat kembali ke Ampel Denta. Namun ayahnya meminta untuk menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik ketika itu. Berdasarkan cerita tutur setempat, dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu yang ditumpangi oleh Sunan Rajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dalam pertolongan Allah, Sunan Rajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jalak, desa Banjarwati. Kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia pun mengajar dan menikah di Jalak serta mendirikan surau sebagai tempat mengaji dan mengajar agama Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Rajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Ia dikenal juga sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti Sunan Bonang. Lewat seni dan budaya, Sunan Rajat menyampaikan ajaran Islam, sehingga masyarakat ketika itu menerima Islam dengan baik. Di usia tua, Sunan Rajat tinggal di Dalam Wulur, sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat. Disinilah kemudian ia menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang, diantaranya singko mengkok atau seperangkat alat musik gamelan dan beberapa benda lainnya. Sunan Rajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kita masuk kepada peran Sunan Rajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika itu. Ia juga memiliki jiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sunan Rajat tidak mengajarkan ilmu agama saja, melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat,
yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Yang kedua, menanamkan pendidikan akhlak. Masyarakat mengenal dengan sebutan Pepalipitu atau 7 dasar ajaran. Contoh Pepalipitu yaitu yang pertama, membangun resep tiasing sasama atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jorning suka kudu eling lan wasdopo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan. Yang ketiga, dalam upaya mencapai cita-cita leluhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang ketujuh, yaitu ini bahasa Jawa ini ya, Ibu tetap tidak mengucapkannya, artinya saja ya. Berikan tongkat kepada si buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, dan berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Yang pertama, merakyat dan peduli fakir miskin. Yang kedua, seniman mendidik dan menjadikan seni untuk dakwah. Dan yang ketiga, menyebarkan Islam dengan arif dan. Nah, Ibu, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Setelah video ini akan ada pertanyaan yang Ibu berikan, tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu. Silakan kalian kerjakan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.